Halo teman-teman, selamat datang di Narasi. Ada kayak ini saya dapat dari Australia ya. Jadi contoh semacam ini nggak ada. Apalagi latar belakang pendidikannya carut marut ya. Masa ada S1 duluan sebelum SMA yang ada kayak gini. Jadi ini teman-teman nanti ada yang mewakili area silakan menggugat. Bahkan di sini juga ada yang Waduh, ini Roy Suryo ya, Tifa dan yang lainnya. Oke, kalau kita melihat daripada Roy, Tifa, dan juga CS-CS yang lainnya, ini sebenarnya sih kalau saya melihat ya, bukan seorang peneliti atau juga ilmuwan yang katanya bisa mendeteksi ijazah Pak Jokowi. Menyebutnya juga palsu. Jadi mereka ini terlihat sekali adalah orang-orang yang sakit hati atau benci sekali terhadap pemerintahan Pak Joko Widodo. Itulah ya yang kalau kita melihat. Nah, coba kita dengarkan dulu guys, abang ini ya, secara tuntas. Nih. Dari UGM, mereka akan dikomparasikan juga dengan keterangan saksi yang mereka berikan. Demikian juga dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU, akan dikomparasikan dengan ahli para advokatnya Dr. Tifa. Hakim akan menilai, membandingkan keterangan mana yang paling memenuhi atau paling dekat dengan kebenaran material. Tetapi untuk mencari kebenaran materialnya kan tidak akan pernah terjadi di persidangan, tidak akan pernah ada statement keputusan menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Jadi hakim hanya akan memutus, kalau hakim memutus ya, tanda kutip memutus, eksepsi ditolak, tapi kalau eksepsi diterima kan nggak ada itu nanti. Tapi kalau contohnya hakim akan memutus, jadi dasar hakim memutus itu hanya berdasar keyakinan, tapi bukan kebenaran material soal ijazah itu. Nah, bagaimana supaya kebenaran materialnya terbuka? Saya sarankan teman-teman mengajukan gugatan saja, gugat UGM di Petun untuk membatalkan ijazahnya Jokowi. Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Buktinya apa? Penelitian nanti. Putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Karena persidangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak akan pernah menyatakan ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan, kalau toh teman-teman memang sudah ditarget harus divonis, hakim paling menyatakan berdasarkan keterangan bukti lapor, keterangan ahli, keterangan ini, maka ini kan putusan itu harus selalu menyatakan secara sah dan meyakinkan. Sah meyakinkan itu kan harus ada kebenaran materialnya. Jadi itu yang saya bilang, ini semua akan gelap gulita ke depan sepanjang tidak pernah ada kebenaran materialnya soal ijazah Jokowi. Kecuali memang persidangan ini, ya mohon maaf saya tidak menuduh pengadilan merancang putusan. Kecuali memang ini ada sebuah tangan yang kita tidak tahu bekerja, memang sudah ditarget harus dihukum, ya udah. Hakim pertimbangannya berdasarkan forensik, berdasarkan keterangan ahli, dan semua itu akan mengacu kepada yang diajukan oleh JPU dan akan mengabaikan fakta-fakta, bukti, dan keterangan serta ahli yang diajukan oleh teman-teman. Tinggal bagaimana membuktikan materialnya. Ya saran saya itu, majulah kalian, gugatlah itu UGM yang digugat, bukan Jokowi. Sehingga hakim punya keyakinan nanti dalam sidang pidananya. Sehingga ketika UGM digugat untuk membatalkan ijazah Jokowi, karena kan UGM menyatakan itu asli. Maka itu dasarnya gugatlah UGM untuk membatalkan itu. Karena UGM telah salah menyatakan itu asli karena bukti-bukti yang kami miliki ini loh. Kan nanti Petun yang akan mengadili, karena Petun berhak karena itu adalah universitas negeri dan putusannya adalah produk hukum negara, produk administrasi negara yang bisa diuji di Petun. Kalau kemarin kan yang menguji itu kan legal standingnya juga tidak memenuhi, makanya kan dismisal, tidak diproses selanjutnya. Tapi kalau Mas Roy kan memiliki legal standing, Tifa kan memiliki legal standing untuk itu. Oke, jadi nanti hasil dari putusan PT UN nanti bisa menjadi pertimbangan hakim di sidang pidananya. Yang menyatakan itu asli atau tidak, sama seperti ketika kita menguji sertifikat. Sehingga nanti pada sidang pidananya bisa dibuktikan apakah final atau tidak. Bisa. Tapi kalau Petun sudah menyatakan asli, ya sudah siap-siap masuk. Tapi kalau Petun menyatakan memang tidak asli berdasarkan bukti, sidang pidananya pasti lepas. Ya sana ya bebas. Di tengah perdebatan. Tuh kan, jadi bukan menggugat Pak Jokowi langsung. Karena UGM yang menyatakan ijazah tersebut asli. Kenapa ya Roy Suryo ini sama Dr. Tifa bahkan sampai demo-demo menanyakan juga
terkait keabsahan ijazahnya Mas Gibran, yaitu Wapres. Wah, parah ini. Tapi ketika terlihat daripada demo tersebut adalah orang-orangnya kok sama ya, emak-emak, ibu-ibu kayak gitu kan. Ini nih. Nah, jadi guys, tadi yang dikatakan abang tadi mengatakan bahwa yang digugat itu bukan Pak Jokowi. Karena intinya begini, Pak Jokowi itu kan siswa dari Universitas Gadjah Mada, ya kan? Siswa lah kita sebut intinya, ya, contohnya. Nah, lalu setelah Pak Jokowi lulus, yang mengeluarkan ijazah itu adalah UGM. Tapi kenapa yang digugat Pak Jokowi? Karena kan tidak mungkin juga seorang siswa memalsukan dokumen. Apalagi kan Pak Jokowi ini sudah mendaftar wali kota, ya, waktu itu. Lalu gubernur, lalu presiden pun 2 periode. Kan itu yang namanya dokumen pasti diperiksa di KPU, ya, segala macam verifikasi data. Berarti benar yang dikatakan abang tadi bahwa yang digugat itu adalah sebuah instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut atau berkas tersebut atau dokumen negara tersebut. Kan begitu. Nah, sekarang repot guys. Roy Suryo dan juga Tifa dan juga yang lainnya. Saya yakin mereka akan masuk guys. Ya, mungkin 12 tahun atau 7 tahun atau berapa tahun. Kenapa? Karena memang ini terlihat benar sekali merupakan sebuah pencemaran nama baik. Fitnah, ya kan? Karena begini, legalitas atau apa namanya yang mengeluarkan dokumen tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, mengatakan itu adalah sudah asli, itu sah, dan ada siswa yang bernama Joko Widodo waktu itu di Universitas Gadjah Mada tahun lulusan 1985. Coba kalau yang mengatakan itu adalah dari seorang rektor of Amelia, lalu sekarang Roy Suryo dan Tifa dan yang lainnya mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Lalu bagaimana nanti? Ya kan? Kan ini nggak masuk akal juga memang. Jadi benar apa yang dikatakan abang tadi, ya kan? Jadi kenapa yang digugat itu Pak Jokowi? Kan siswa. Tidak mungkinlah memalsukan. Karena kalau memalsukan itu pasti ketahuan guys. Betul tidak? Nah sekarang kan yang punya legalitas itu adalah UGM mengatakan asli. Ini tentunya saya melihat apa yang dikatakan abang tadi di dalam video tadi, bahwa Roy Suryo dan Tifa kalau tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah menurut penelitian mereka adalah ijazah Pak Jokowi palsu, maka mereka akan masuk guys. Begitu ya. Jadi nanti akan diuji di persidangan. Nah lalu kalau misalkan Roy Suryo ini yakin, Tifa yakin, 99,9% palsu. Ya, menurut mereka. Lalu yang 0,1%-nya itu kemana? Kan begitu pertanyaannya, betul tidak? Kenapa tidak langsung saja mengatakan 100% palsu? Berarti di sini ada sebuah keraguan-raguan mereka. Makanya mereka mengajukan pra-peradilan, segala macam, ya kan? Karena ini adalah yang mengulur-ngulur waktu itu sebenarnya saya melihat bukan dari tim Pak Joko Widodo, tapi dari tim mereka, seolah-olah ketakutan untuk sidang pembuktian. Nah, kemarin mereka mengatakan sudah gembira, hore-hore, sorak-sore, karena sudah gembira menang sidangnya. Padahal guys, nanti pada tanggal 8 Agustus 2026 akan terjadi lagi sebuah persidangan pembuktian. Kita lihat saja guys ya, apakah nanti Tifa dan juga Roy Suryo ini sudah terancam hukumannya mungkin kurang lebih 12 tahun guys ya. Ini pencemaran nama baik, segala macam pasalnya seperti itu. Karena kenapa? Karena Universitas Gadjah Mada sudah jelas-jelas mengatakan di publik loh, tidak main-main ya, di publik mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Wah ini sih parah memang Roy Suryo ya. Kita simak guys video ini guys ya. Nah, dan ternyata dari tim mereka juga sudah begitu ribut ya, saling injak. Zainuddin sesudah dipecat dari Roy Suryo sekarang menyerang Roy Suryo. Ya kan? Kurnia juga menyerang Roy Suryo. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka cari itu? Sehingga ada demo lah, segala macam, menggugat, ya kan? Bang Roy Suryo,
saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya Kurnia Trayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis. Karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis ya, saya ambil kesempatan ini karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai 3 dungu ya yang terus bertahan di Taka ini. Saya ingin mengatakan nikmati RJ itu, yang sakit silahkan berobat, yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja, yang ingin kembali. Ini pembisiknya siapa sih Bang Roy? Gitu. Kok sampai tega perjuangan dari awal bersama-sama di tengah-tengah setahun lebih? Ya, ada orang yang masuk tengah-tengah, udah langsung mau jadi sok pimpinan, mau ngapain? Kita dari awal ya, Be, ya Dul ya. Dari awal Dul. Ya, selalu kita bergerak bersama, kita membersamai bersama, bukan masalah Roy Suryo saja, bukan masalah apa ijazah, bukan.